Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Mafira dari kelas 12 MIA 2. Di sini saya ingin membuat tugas keterampilan kedua matematika peminatan dengan materi titik belok fungsi trigonometri. Baik, langsung saja ke soalnya. Kasus jumlah penyebaran COVID-19 di suatu daerah diprediksi oleh ahli akan mengikuti kurva fungsi fx sama dengan 5 plus 5 cos V per 12 X plus V dalam 1 tahun atau 12 bulan terakhir. Fx menyatakan jumlah kasus dalam ribuan. X menyatakan urutan bulan dalam 1 tahun. Berikut adalah grafik kasus jumlah penyebaran COVID-19. Seperti ini kurvanya. Nah, menurut data tersebut, mulai pada bulan keberapa kurva kasus akan mulai melandai atau semakin mendatar? Jelaskan alasanmu. Nah, intervalnya itu adalah X di antara 1 dan 12. Kenapa 12? Karena di soalnya diminta dalam 1 tahun. 1 tahun kan ada 12 bulan. Nah, di soal juga ada V dengan V per 12. V itu sama dengan 180 derajat, maka V per 12-nya sama dengan 180 per 12, sama dengan 15 derajat. Penyelesaiannya, tahap pertama penyelesaian yaitu kita tulis kembali fx-nya. Fx sama dengan 5 plus 5 cos V per 12 X plus V. Nah, untuk mempermudah perhitungan, kita ubah V-nya ke dalam bentuk derajat seperti yang udah kita kerjakan sebelumnya. Menjadi Fx sama dengan 5 plus 5 cos 15 derajat X plus 180 derajat. X-nya tetap ditulis ya. Nah, tahap selanjutnya, untuk mencari titik belok itu sama seperti titik balik atau titik stasioner. Cuman bedanya pada titik stasioner kita hanya mencari turunan pertamanya saja atau f aksennya. Nah, kalau di titik belok kita juga akan mencari f double aksennya atau turunan keduanya. Maka yang harus kita lakukan pertama yaitu menurunkan turunan pertamanya. Turunan pertama 5 itu sama dengan 0 karena 0 jadi nggak usah kita tulis. Nah, 5 itu tetap 5 karena masih memuat cos. Turunan cos itu sama dengan min sin. Minnya kita taruh saja di depan. Nah, karena 15 derajat X plus 180 derajatnya ini masih memuat cos, jadi kita tulis kembali 15 derajat X plus 180 derajat. Karena di sini 15 derajat X-nya itu memuat variabel, jadi kita turunkan turunan pertama dari 15 derajat X itu adalah 15 derajat. 15-nya kita pindah ke depan menjadi min 5 kali 15 derajat sin 15 derajat X plus 180 derajat. Min 5 kali 15 sama dengan min 75 derajat sin 15 derajat X plus 180 derajat. Selanjutnya kita melakukan F double aksennya. F double aksen X sama dengan turunan dari min 75 derajat itu tetap kita tulis min 75 derajat karena dia memuat sin. Turunan dari sin adalah cos. Nah, 15 derajat X plus 180 derajatnya karena memuat sin jadi tetap kita tulis. Nah, turunan dari 15 derajat X itu adalah 15. 15-nya kita pindah ke depan menjadi min 75 derajat dikali 15 derajat X cos 15 derajat X plus 180 derajat. Kita kalikan min 75 derajat dikali 15 derajat sama dengan min 1125 derajat cos 15 derajat X plus 180 derajat. Selanjutnya, syarat agar tercapainya titik belok itu adalah F double aksen X-nya harus sama dengan 0. Maka kita tulis kembali jawaban yang tadi, min 1125 derajat cos 15 derajat X plus 180 derajat sama dengan 0. Nah, untuk menghilangkan min 1125 derajatnya ini, kita bagi dengan min 1125 derajat juga. Jadi, min 1125 derajatnya sudah hilang, tinggal
cos 15 derajat X plus 180 derajat sama dengan 0. Nah, agar cosnya ini juga hilang, maka kita cari cos berapa yang hasilnya sama dengan 0. Maka cos yang hasilnya sama dengan 0 itu adalah cos 90 derajat. Nah, karena ini sudah sama-sama cos, jadi cosnya kita coret. Tinggal 15 derajat X plus 180 derajat sama dengan 90 derajat. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus periode. Karena ini adalah cos, maka rumus periode cos itu ada dua. Yang pertama, X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat dengan X sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. Yang pertama itu yang harus kita selesaikan untuk maka satunya. X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. X-nya itu adalah ini, 15 derajat X plus 180 derajat sama dengan 90 derajat plus K kali 360 derajat. Plus 180 derajatnya ini kita pindahkan. Jadi 15 derajat X sama dengan 90 derajat kurang 180 derajat plus K kali 360 derajat. Kita kurangkan dulu, 90 derajat dikurang 180 derajat jadi min 90 derajat. 15 derajat X sama dengan min 90 derajat plus K kali 360 derajat. Ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 15 derajat. Jadi 15-nya ini habis, tinggal X sama dengan min 90 derajat dibagi dengan 15 derajat itu sama dengan min 6 plus K kali 360 derajat dibagi dengan 15 derajat sama dengan 24. Jadi X sama dengan min 6 ditambah K kali 24. Untuk K-nya itu dapat kita isi dengan angka 1. Jadi X sama dengan min 6 ditambah 1 dikali 24 sama dengan 18. Karena intervalnya itu diminta adalah 1 sampai 12, karena ini sudah 18 berarti sudah melebihi interval, jadi tidak memuat ya, karena dia sudah melebihi interval. Selanjutnya untuk maka 2 akan kita coba. X sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. X sama dengan 15 derajat X plus 180 derajat sama dengan min alfanya itu adalah 90 derajat plus K kali 360 derajat. Di sini plus 180 derajatnya kita pindahkan menjadi 15 derajat X sama dengan min 90 derajat dikurang 180 derajat plus K kali 360 derajat. Jadi ini kita kurangkan min 90 derajat kurang 180 derajat sama dengan min 270 derajat. Jadi 15 derajat X sama dengan min 270 derajat plus K kali 360 derajat. Ini dapat kita sederhanakan sama-sama dibagi 15. Sama-sama dibagi 15. Jadi ini 15-nya habis, tinggal X sama dengan min 270 dibagi 15 sama dengan min 18 ditambah K kali 360 derajat dibagi dengan 15 derajat sama dengan 24. Jadi X sama dengan min 18 plus K kali 24. Untukannya kita isi juga dengan 1. Maka X sama dengan min 18 ditambah 1 dikali 24. 1 kali 24, 24. Min 18 ditambah 24 sama dengan 6. Nah, intervalnya itu meminta 1 sampai 12. Berarti 6 ini termaksud. Berarti ini sama dengan memuat interval. Sudah mencukupi interval. Nah, kesimpulannya, jadi kasus COVID-19 akan melandai jika intervalnya X1 dan 12 pada bulan ke-6.
Kira-kira seperti itu penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dikoreksi di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.